melaksanakan pembelajaran modal ini. Nah, tadi sudah disampaikan atau kita ketahui bersama bahwa mungkin kita sekarang perlu artinya melakukan praktik pemanfaatan digital yang tadi ditanyakan oleh Bu Marita ya. Ya, Bu Marita, ini ya bagaimana sih implementasinya pemanfaatan digital itu dalam proses belajar? Tadi sudah dijelaskan dengan menayangkan contoh video seseorang melakukan lompat harimau ini ya di atas batas. Nah, mungkin lebih baik atau lebih bagus lagi kalau videonya itu yang mencontohkan itu adalah kita sendiri, Pak. Jadi kita sendiri mencontohkan, kata Bu Sophie tadi, untuk meyakinkan anak-anak kita itu bahwa ini risikonya bisa diatasi sekecil mungkin. Nah, ini tekniknya seperti ini, contohnya seperti ini. Kalau hanya nonton yang sudah jadi kan, wah siapa tahu memang itu sudah ahlinya, gitu kan. Tapi ini Bapak sendiri loh. Nah, coba lihat Bapak melompat. Nih, Bapak video Bapak melompat. Iya kan? Jadi ketika Bapak melompat di video, kemudian ini yang diputarkan itu lebih orisinil. Jadi kalau kan contoh yang ada masih ngambil dari YouTube atau dari ya kan? Ya. Nah, nanti kalau misalnya bisa dibuat sendiri itu lebih orisinil dan lebih meyakinkan anak. Kalau tadi nggak usah dimarahin lagi, Pak. Jadi kalau dia melihat contohnya dari gurunya sendiri, saya yakin akan diikuti kan gitu ya. Saya yakin akan diikuti. Tapi kalau contohnya misalnya kita putarkan dari dari YouTube, nah coba lihat nih contohnya. Tapi orang lain kan, nah mungkin mereka masih merasa tidak yakin karena siapa tahu ini yang main ini adalah memang ahlinya dan sudah disetting misalnya. Tapi kalau kita sendiri yang melakukan, Bapak aja bisa, kenapa saya nggak bisa kan begitu ya? Oke, jadi mungkin ini jadi benar sekali Bu Marita. Saya tadi kan beberapa kali menekankan pemanfaatan digital ini ya karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, sekarang makanya Pak Presiden Prabowo itu menyumbangkan ke seluruh sekolah ya, ini seluruh sekolah. Tapi itu sementara yang tingkat SMP, SD itu satu-satu ya kan. Nah, nanti kalau saya sama dengan SMA itu sudah setiap kelas ya biar. Kalau SMA setiap kelas. Nah, kalau kita masih satu, Pak. Satu nih. Ya mungkin saja berebutan kan. Ini mau kata jangankan itu tuh, kata siapa kemarin? Bu Yupita dengan Bu Marta ya sering berebut LCD katanya ya. Speaker. Oh ya, berebutnya karena apa? Barangnya ya itu saja kan, tidak tersedia di setiap kelas ya. Tapi itulah tantangan kita. Itu tantangan kita. Nah, bagaimana kita menyikapi situasi dan kondisi ini bisa pembelajaran tetap lebih menarik, lebih menyenangkan, dan siswa kita enjoy sehingga mereka memiliki kesadaran dan bermakna bagi murid kita itu sendiri. Jadi ini ya, Bapak Ibu, kita upayakan terus. Sekarang sudah dapat IFP ya, interaktif flat panel atau papan tulis interaktif yang nanti bisa kita gunakan ya. Nah, mungkin akan lebih enjoy lagi, lebih menyenangkan lagi. Hanya sayangnya masih satu-satu ya, mudah-mudahan nanti dapat lagi ya kan ya. Nah, kemudian yang berikutnya saya tetap menekankan, suka tidak suka, mau tidak mau, karena memang era abad 21 dan kita sudah memasuki ke era generasi emas ini ya, maka digital ini tidak bisa kita tidak bisa istilah itu apa ya, tidak bisa mengulang lagi ya, kita harus menghadapinya. Dan kita harus menghadapinya, dan ini harus kita nikmati sebagai seorang pendidik di sekolah untuk bersama membelajarkan murid-murid kita. Jadi saya tetap mengingatkan awal kapan digunakan
digital ini, kemudian prosesnya kapan kita gunakan sistem digital ini, dan terakhir tadi di asesmen ya. Jadi di awal mungkin di perencanaan, persiapan, bahan materi. Jadi kalau Bapak merekam video Bapak sendiri itu sudah pemanfaatan digital ya kan? Ya, sudah pemanfaatan digital, tapi kita lebih orisinil. Itu yang kita lakukan di perencanaan, berarti kan sudah dibuat di perencanaan. Nah, kalau sementara ini kita perencanaannya masih mencari dari YouTube misalnya ya kan. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi perencanaan, kemudian di proses pembelajaran itu sendiri, lalu diputarkan kan. Ini dimanfaatkan untuk dilihat oleh anak-anak, contohnya, tekniknya kan gitu ya. Bisa kemudian di asesmennya juga nanti kembali kita lakukan pemanfaatan digital. Jadi sekali lagi, suka tidak suka, mau tidak mau, memang zamannya sekarang zaman modern ya, dan ini menjadi tantangan bagi kita. Saya kira itu yang mungkin tambahan dari saya.